وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم فصل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu sidang jamaah maghrib yang dimuliakan Allah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang dengan segala kasih sayangnya masih memberikan kita kesempatan untuk islahun nafsi, membenahi diri. Karena hakikat hidup kok hanya nunggu-nunggu mati saja, Pak. Tak ada yang perlu serius bana, karena capek atau lambe pasti mati. Kaya atau miskin pasti mati. Orang biasa ataupun pejabat pasti mati. Maka yang mesti dipersiapkan tu hal yang pasti itu. Kita terlalu sibuk menyiapkan perkara yang tidak pasti, lalu lupa dengan perkara-perkara yang pasti. Kau awak tanam sawit kini ke, dalam bayangan awak sampai tahun lai berbuah, lai pasti tu. Ndak kan? Barang yang ndak pasti macam itu saja serius kita. Bapupuk elok-elok, basiangi rutin-rutin, baca liat petang pagi, padahal tak pasti dah. Kematian itu pasti dari segala yang pasti. Maka malam kini duduknya kita di majlis ilmu ke bagian dari persiapan menghadapi kematian yang pasti itu. Mudah-mudahan sebelum kita mati Allah terima segala taubat kita. Amin ya rabbal alamin. Adalah solat kita agak ciek diterima Allah jadi jelah. Sebab dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi SAW bersabda, "Man taqabbalallahu bi salatihi walau kana wahidatan." Siapa yang Allah terima darinya meskipun hanya satu solatnya, maka satu solat itu lah cukup untuk menyelamatkannya di hadapan Allah tu. Cuma masalahnya awak kan tak tahu dah apa kok solat kita lah ada yang diterima atau alun. Lah ada yang pasti gak cik Pak. Sora-sora ambo ustaz subuh tadi yo legak bone soa. Agak bone barunya. Lai pasti diterima entahlah. Model itulah istighfar kata Nabi. Man istaghfara minkumul wahidah. Siapa yang beristighfar di antara engkau satu istighfar, wa taqabbalallahu anhu, dan Allah terima darinya istighfar itu, ghafarallahu dzunubahu 70 aman. Allah akan gugurkan dengan satu istighfar itu 70 tahun dosanya. Masalahnya lah istighfar wa antali batu atau tidak. Setelah batu lai dipandang Allah atau tidak. Setelah dipandang ia lai diterima atau tidak. Andai nyata dek kita satu istighfar tu diterima, kau nak hadir kau nak tu 70 surang Allah ya kau dah. Pak lah 70 Pak. Alun lai. Aku diterima istighfar Pak na maghrib tadi itulah aman tu mah. Ciek saja di. Nah, maka hidup ini beramal itu seperti
apa ya, melepas tembakan dengan ketapel. Tembak selah banyak-banyak, istighfar selah beribu-ribu, solat selah sebanyak-banyaknya, sekian banyak melempar gak cie dak kakanai. Untung-untung menjalang kita wafat tapi sasaran tu agak cie. Amin. Kok gak buat manuang ni sebala kinyak empat muah? Yang mana manuang pak? Kalau dek merenung dah pak ada. Ambo kadang-kadang lah pede pak, mencari jamaah tu dak tanggung manuang, kiranya memikiran lain kok. Bisu hari Sabtu aja. Setoran oto tiba bisu. Kok itu yang dipikirkan bedo ya? Sebab ada ungkapan dari Imam Al-Ghazali dalam kitab Irsyadul Ibad. Jadi Imam Al-Ghazali itu nulis banyak kitab. Yang populer kitab beliau itu Ihya Ulumuddin. Selain Ihya Ulumuddin itu ada kitabnya namanya Irsyadul Ibad. Irsyad itu artinya kumpulan orang-orang cerdas. Di ada orang namanya Irsyad, itu artinya cadia. Ada juga kawan namanya Irsyad, piring yang terakhir taruh saya. Ibad artinya hamba. Irsyadul Ibad, kumpulan amal-amal hamba yang cerdas. Imam Al-Ghazali dalam kitab itu beliau mengatakan begini, matal insan yattasilu ila maqamir ridha. Kapan seorang manusia itu dianggap sampai kepada makam ridha? Makam itu apa suawaknya makam Allah? Level, derajat. Kapan seseorang itu sampai kepada derajat yang disebut ridha? Kan setiap sudah solat kita baca kok, Assalamualaikum warahmatullah, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Lay ada je orang yang baca tu kini lay. Lay ya. Kalau dulu zaman kita ketek-ketek ikut seolah-olah wajib dek guru dibaca kok. Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Kini macam tu salahnya. Padahal berdoa setelah salam itu hukumnya sunat saja. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau, beri aku keridhaanmu. Pertanyaannya, bila seseorang sampai di makam ridha tu, orang banamo ridha, alun tentu ridha lah dapat. Sebagaimana orang bernama sabar, ado jangan parabo. Orang banamo syukur, lupa bersyukur. Bernama ridha, belum tentu ridha. Nah, bila seseorang tu dianggaplah ridhonya je ketetapan Allah. Satu kata Imam Ghazali, idza a'taitani ni'mataka taqabbaltu. Kalau engkau beri aku nikmat ya Allah, aku terima. Asal dia gia nikmat terima. Awak lain model itu tu Pak, kalau dia gia nikmat lain terima. Lun tentu lain kalau seketik mau pek diterima sambil mau pek. Jadi orang yang la ridho itu kalau diberi nikmatnya terima. Tak pedulinya banyak atau ketik dah. Apa itu nikmat? Nikmat sesuatu anugerah yang diberikan oleh Allah melebihi daya atau upaya kita. Kalau apa berbuat duo, dapat lo duo, itu namanya transaksional saja. Nikmat itu berbuatnya sedikit, dapatnya banyak dari yang dibuat. Contohnya Ustaz,
Rak'ataini qabla al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunat sebelum subuh lebih baik daripada dunia beserta seluruh isinya. Amalnya ketik atau kadang tu? Ketik. Rakaatnya banyak atau seketik? Bara. 2 rakaatnya. Tapi kecil Allah, amalmu yang sedikit itu aku ganjar dengan pahala lebih baik daripada dunia. Itu nikmat tu. Alai dapat wak solat sunat sebelum subuh aku taruh ha. Ada orang bertanya ke ambo, Ustaz, ambo tadi pagi talambik jago. Solat sunat 2 rakaat sebelum subuh aku kan lebih baik dari dunia dan seisinya. Ya. Ambo jago lah jam 7 ya. Sudah tu solat subuh ambo. Sudah solat subuh tu ambo japui solat sunat mau tinggal tadi balik. Kecil ambo bingung mah, apa talampau soleh atau talampau lalai? Talampau soleh sehingga ibadah sunat nan tinggal pun nyo qada, atau talampau lalai solat subuh jam 7 ah. Jadi memang ada riwayat Fatimah anak Nabi itu pernah mengganti tahajudnya yang tinggal. Dalam Sahih Muslim ada tu. Jadi Fatimah itu pernah tertidur, lalu kata Fatimah, inni sami'tu sautal Bilal. Aku mendengar suara Bilal bin Rabah. Allahu akbar, Allahu akbar. Kalaulah Bilal nan azan, itulah subuh atau alun dah? Pak, Bu, ambo talian ya. Di zaman Nabi itu punya 2 orang muazzin. Jadi muazzin Nabi itu tukang azan di zaman Nabi itu berdua, khusus subuh. Salat yang lain cuma 1 azan. Tapi khusus salat subuh di zaman Nabi itu berdua tukang azannya. Yang pertama namanya Abdullah bin Ummi Maktum. Abdullah bin Ummi Maktum namanya. Yang kedua Bilal bin Rabah. Kebanyakan orang tahu muazzin Nabi itu cuman Bilal. Nah, di zaman Rasulullah itu azan pertama itu Abdullah bin Ummi Maktum. Imam Syafi'i menjelaskan dalam kitab Al-Um, kata beliau jarak antara azannya Abdullah bin Ummi Maktum dengan azannya Bilal bin Rabah itu lebih kurang 40 ayat Al-Quran. Misalnya baca Quran gini kah? Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun. 2 ayat tu. Kira-kira sekitar 40 ayat Al-Quran setelah Abdullah bin Ummi Maktum azan, baru Bilal bin Rabah azan. Berarti kalau kalau subuh masuknya jam 5, berarti sekitar 4:30 lah. Ya. Atau 4:30, jam 5 kurang seperempat, 15 menit sebelum subuh. Jadi azan pertama lu itu disebut dengan azan tanbih namanya. Azan apa? Azan tanbih, peringatan. Oi nan lalo, jagolah lai, sabantalai subuh. Itu azan tanbih namanya. Cuma kan tak mungkin bersorak-sorak pada itu dah. Oi jagolah lai, sabantalai subuh. Maka dibuat azan 2 kali. Abdullah bin Ummi Maktum beko, setelah itu disuruhlah Abdullah bin Ummi Maktum itu ngaji. Kalau selesai 40 ayat, Bilal bin Rabah langsung azan yang kedua. Itu baru subuh tu. Sampai kini di Makkah dan di Madinah azan subuh tetap 2 kali.
Ada jamaah awak deknya ndak ngerti, kecilnya terdengar azan pertama, Allahu akbar, Allahu akbar. Tu azan tahajud mah. Rata-rata jamaah haji dan umroh dari Indonesia menganggap azan pertama itu azan tahajud. Padahal itu namanya azan tanbih, azan peringatan. Sampai kini di Makkah, di Madinah azan subuh tetap 2 kali. Di Sumatera Barat ada beberapa tampik azan 2 kali. Siko sekali atau 2. Anak dibuat 2 nak bagai dah Ustaz Tasrif. Cuma dimusyawarahkan. Nyo orang awak ko, kadangnya ndak ngerti tapi nyo hobi eboh. Hobi ribui. Lapo lo aliran ni kini tu. 2 kali lo subuh abang. Aliran kecilnya sekali. Di Pulau Punjuang tu ada musalla namanya Musalla Ar-Rahmi di belakang rumah sakit tu. Itu ada ustaz nyampai pengajian, sallu rak'ataini min qablil maghribi liman yasha. Salatlah kalian 2 rakaat sebelum maghrib antara azan dan iqamat bagi yang mau, dan jangan engkau memaksakannya. Itu hadisnya sahih, betul itu. Setelah pengajian itu patang bisu langsung sudah azan maghrib tu dibuat solat sunat. Apa yang terjadi? Sebagian besar jamaah kabur pulang. Dan tu tak masuk dan kini nya. Asyang-asyangnya saja iduang dan ditampu angok gua, kini lo ada semua yang sunat menjelang maghrib barunya aja. Orang lah mulai solat maghrib nanya batat tahu je lai. Ambo kecian kepada kawan-kawan yang solat sunat tu, itulah efeknya mengerjakan kebenaran tapi tidak dengan cara yang benar. Boleh ada awak buat, boleh, tetapi jom musyawarah dulu. Dalam kaidah usul fikih dikatakan al-haqq wastaqdamul haqq sayani yakhtalifan. Kebenaran dan cara menggunakan kebenaran itu 2 hal yang berbeda. Ulang lihat ya. Al-haq wastaqdamul haq syai'ani yakhtalifan. Kebenaran dan cara menggunakan kebenaran itu 2 hal yang berbeda. Kadang-kadang nan dibuat batua, tapi caranya ndak batua. Salat sunat 2 rakaat sebelum maghrib itu batua. Dalilnya sangat banyak. Hadisnya sahih. Sepakat para ulama hukumnya mustahab, dianjurkan. Disiko dibuat enggak? Kan enggak dah? Setelah azan langsung qomat. Boleh enggak dibuat? Boleh. Boleh dibuat? Boleh. Tapi kalau ka dibuat musyawarahan dulu. Duduan pengurus-pengurus inti lalu sampaikan ke jamaah. Karena kita lah sering pengajian, salah satu buah dari pengajian adalah meningkatnya amal kita dan bertambahnya ibadah kita. Sebagaimana pengajian yang acok kita dengar, ada solat sunat 2 rakaat sebelum maghrib, cuma selama kok kita tak membuat di siku. Menurut bapak-bapak, ibu-ibu kok kita buat rancak cik jamaah, buat lain. Itu caranya. Tak mantang-mantang batu lalu petentang-petenteng. Jadi jangan gara-gara hamba menceramahkan malam kini kok azan subuh 2 kali di zaman Nabi, besok subuh Pak Tasrifnya tutua langsung 2. Bekuepoh orang. Sebab penyakit orang awak kok, nyo hobi mengomentari yang itu bukan bidangnya. Jadi seperti itu. Benar dan cara menggunakan benar 2 hal yang berbeda. Ada orang gaek bau 2, umurnya katakanlah 65. Sudah nyo basuh wajah, tu langsung nyo siram kaki, tu nyo gosok telinga, tu nyo pailai. Batu atau salah? Salah. Boleh ada awak membenarkannya? Boleh, tapi caranya mesti benar. Jangan mantang-mantang dia ingin menunjukkan kebenaran. Pak, ya, lah bapa umur lah 65 nak apa tu? Lah sagai kau bau 2 nak je pandai. Dilangkang orang pak kalau mau itu ke? Siapapun manusia pada hakikatnya tidak suka disalahkan dah.
Ada satu orang imam nyo salah membaca ayat. Ayatnya persis yang dibaca ayat Ustaz Tasrif rakaat pertama tadi itu. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaita wa ma lizzalimin min ansar. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman. Itu ayat yang dibacanya. Lalu ini salah pada kalimat wa aminu bi rabbikum fa amanna. Dibacanya wa aminu bi rabbikum fa amantu. Karena amantu juga amanna itu banyak dalam Al-Qur'an. Ambo ingin mengecen kayaknya kan kalau satu huruf tu balu ke mengecennya dari belakang tuh. Nyo jalannya tarui. Kambo kecen sudah salat Pak Imam. Ayat tadi salah mah, rasa-rasa kata singguangnya. Lalu baca rohnya. Itu maghrib kejadiannya tuh. Salat Isya kecen ambo. Pak Imam, ya, boleh ambo jadi imam? Boleh ya? Lai duit. Ambo kecian. Ambo agak nyo bacanya bagus. Ambo agak banyak bacaan ambo ayat ambo kurang batu aja ambo. Jadi kalau Pak Imam di belakang kan nanti bisa habis salat koreksi ambo. Lalu ketika ambo jadi imam, ambo ulang ayat dan baca waktu maghrib tadi. Sudah sholat Isya keceknya, Ustaz, yo, ambo yang salah aja. Nah gitu tuh Pak, itu namanya hikmah. Tak boleh mentang-mentang batu. Itu main salah-salahan saja dong. Kebenaran dan cara menggunakan kebenaran dua hal yang berbeda. Oke, kita lanjut. Jadi Fatimah itu pernah mengqada salat tahajudnya. Nyo jago pas Bilal bin Rabah azan. Wah lah subuh kok, tinggallah tahajudnya. Siang menjelang zuhur, nyo salat sunat banyak nampak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, ya Fatimah, bima tusalli? Wahai Fatimah, salat apa kau? Fatimah, nenek kau kerajaan kau salat apa kau? Kata Fatimah apa? Laqad hazantu fi qalbi an tatruka qiyamal lail. Sungguh hatiku sangat sedih wahai ayah. Tadi malam aku tertinggal qiyamul lail. Makanya ganti siang. Kalau siang bahasa Arabnya nahar. Tu naharul qiyamun nahar lain. Qiyamul lail lain. Kata Nabi apa? La alaiki junahan wala zunuban. Tidak ada bagimu keharusan untuk mengulang dan tidak ada dosa bagimu. Cie saya dikecek nabinya, terlampau soleh kau mana? Banyak orang awak terlampau soleh Pak. Nyop dalam perjalanan, basuh demo. Kemudian masuklah waktu zuhur, dek karena musafir. Kemudian jamak. Karajon zuhur 2, asar 2. Tapi setelahnya menjamak solat kau, zuhur 2, asar 2. Hanya tutuah solat sunat. le ngerti nggak sih ya? Apa dari Sungai Tambang kok ke Padang, tiba di Palangki masuk waktu zuhur, solat zuhur lah, zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, jamak kasar. Tapi sudahnya menjamak 2 solat tu, nyo kerajuan solat sunat. Dia ambo nampak, ambo tanya sudah tu, Pak, ambo. Apa borong je maghrib sekali je mbak. Tapi dia kawan ndak Ustaz nya. Zuhur je asarnya. Pada 3 kali Pak solat tadi. Itu solat sunat mah. Ambo dak lama hati mbok kada solat sunat koro lah biasa. Dalam hati mbok mah dak apa biasa, mbok biasa lo nya je mbok. Awak lai biasa lo solat sunatnya. Sedangkan nan wajib lai di kasar nan ampe dibuat 2. Anyo nak mambiak nan sunat je. Itu menunjukkan dak faham kaidah. Dalam kaidah usul fikih dikecian, man amila syai'an mutatabi'in. Siapa yang mengerjakan suatu amalan secara rutin, berturut-turut. Contoh, apa rutin setiap 5 waktu itu salat sunat, salat sunat, salat sunat, salat sunat. Itu namanya mutatabi'in, amal yang rutin, continue. Suatu hari dalam perjalanan
Yang wajib mesti dijamak, yang ampek dikasar jadi dua. Maka tidak perlu solat sunat. Tu baca caranya Ustaz. Awak biasanya rutin solat sunat. Maka dalam kaidah usul fikih dikatakan falahu ajrun misluhu. Dia tetap mendapatkan pahala yang sama dengan ketikanya membuatnya. Karena itu amalan rutinnya, walaupun tidak mengarajuan, karena adanya sebab yaitu musafir, nyo tetap dapat pahala solat sunat tu. Maka jangan dikarajuan nyo solat sunat. Pernah lo ambo pai kan lirik, le tahu lirik di Riau. Jadi ambo pai kan lirik ya. Solat maghrib lah kami waktu itu di Kampar. Awak dek pai kawan-kawan membasuan kawan apa lah imam jamak ustaznya. Yo. Nyo tutuh solat maghrib 3, solat isya ampe tu tambah lo solat sunat. Kecik ambo kalau sama je tarawih kau cembo. Ya maghrib 3, isya ampe lah 7. Tolongnya tutuh lah solat sunat. Ndak. Jadi agama kau ndak amo jo raso-raso doh. Ndak lama raso ustaz. Dikarek-karek itu awak biasa sampai kini kau dibuat 2 ndak lama raso iko ndak masalah raso doh iko masalah hukum sama je orang mengician dak jamak solat dak mengapa di jamak ustaz awak kan untuk pribadinya nabi itu sari untuk pribadi lah nya ndak doge untuk umum sama nabi dah ndak iko acok terjadi masalah kau pak diajak bercakapnya laki bini kecil laki jamak lah, ndak wadonya, udah jamak tu nya, ya udah jamaknya. Mengapa lu udah jamak? Oto kan oto pribadinya sih nya. Kecil laki, yo lah dak aja, sama lah kiranya. Yo lah dak aja. Nabi dulu menjamak solat itu untuknya, untuk umum atau untuk pribadi? Balik karcis nya. Untuk pribadi lah nya, kaedahnya mode itu. Idza tatruku ala salatikal matruk li safarikum fajami'u baina salatain. Kalau engkau khawatir salatmu akan terganggu karena perjalananmu, li safarikum itu karena perjalananmu, fajami'u baina salataini. Himpunlah 2 salat sekaligus. Maknanya apa tu? Jamaklah. Jadi menjamak itu bukan pilihan. Jangan apa pikir menjamak itu pilihan. Jamak atau tidak tidak usah salah, bukan gitu. Kalau engkau musafir hukum solatnya jamak gitu ha. Paham bang sih pak? Bukan pilihan, jadi jangan dibuatnya pilihan. Kita musafir mabak poncak jamak atau tidak. Pertanyaan jamak atau tidak tu menunjukkannya tidak faham kaedah jamak. Jamak itu bukan pilihan. Jamak itu hukum yang melekat pada status musafir. Kalau engkau musafir, cara solatnya jamak. Bukan modeko kalau engkau musafir, kok nak jamak jadi, dak jamak, dak jo bagai. Tidak mode itu dah. Bukan pilihannya. Sama je orang sakit. Duduk saya nak takau dia nyore dah. Atu amak solat ya mak. Ya, kataga amak ka duduk. Amak duduk saya nak taluk dah. Mengajar ditanyon lain. Kalau engkau sakit, tak sanggup berdiri, duduklah. Tak sanggup duduk, berbaringlah. Itu hukum yang menempel pada seseorang yang sedang sakit. Seseorang yang sedang musafir, hukumnya jamak. Bukan mamiliah, nio jamak atau tak nio jamak. Bahkan Imam Malik itu agak ekstrim beliau dalam kitab Al-Muwatta. Al-Muwatta Imam Malik tu, man lam ya'khuz ru'satum minallah fa innahum mutakabbirun. Dengar ke elok. Orang yang tidak mengambil keringanan yang diberikan Allah, sesungguhnya itu termasuk perilaku sombong. Ya doh tu. Lambe-lambe ya. Kece Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta.
man lam ya'khuz rukhsatan minallah fa innahum mutakabbirun. Orang yang tidak mengambil keringanan yang telah diberikan Allah, sikap itu termasuk sikap atau perilaku orang yang sombong. Kalau engkau dalam perjalanan diagi rukhsah, apa arti rukhsah? Keringanan. Keringanannya jamaklah, bahkan lebih ringan lelai, jamaklah dan kasarlah. Lalu dak nyambi itu dia nyara. Awak zuhur lah cik lo, asar beko disolok lah. Ngapo lo nak jamak-jamak kali? Pajero to mah. 2 kali gas tiba solok mah. Iyo 2 kali gas tiba solok, tapi dak ada jaminan 2 kali gas angok pak sampai ke solok dah. Lah, jadi ambil jamak itu. Kalau dak nyambi adeknya, perilakunya tu disebut perilaku sombong. Yang kedua, tanda orang ridho. Yang pertama, kalau dia gini nikmatnya terima. Nikmat musafir boleh jamak, boleh kasar. Boleh tidak solat sunat, tapi pahala tetap dia gia. Masuk tu. Yang kedua, tanda orang yang la ridho itu, wa in mana'tani raditu. Kalau engkau tahan nikmatmu dariku, aku rela. Kok dia gia nikmat? Timo. Kok ditahan nikmat? Rela. Bapa kira-kira? Dan nomor 2 gua. Alah masuk kita tu. Biasanya sawit sekali panen 5 ton. Kini kau pas pai ke kebun, tinggal batang aja lah. Dulu kawan memanen. Lerela. Bukan siapa, bukan rela jo orang yang ambil tu. Lai rela jo keadaan itu. Dan kok basobok dan cancang je. Alun masuk kategori hamba yang ridho lah. Bu, biasanya siko pasar ya po. Biasanya Kamis dia belanja dek pak anak 1 juta. Kamis besok muatuinya. Lerela. Tunan menjawab lai tu dek dak ada udah siko tu. Kok ada udah siko? Kado doh je. Rela ndaknya? Makanya ambo sering menyampaikan definisi syukur itu banyak kata para ulama ya. Salah satunya, ayo. Perhatian elok kau butuh konsentrasi memahaminya. Dalam Al-Qur'an banyak kalimat mengatakan Allah itu maha bersyukur. Kok Allah maha bersyukur ya? Innallaha syakirun alim. Sesungguhnya Allah itu maha bersyukur lagi maha mengetahui. Dalam ayat yang lain, wa kanallahu syakiran alima. Allah itu zat yang maha bersyukur. Allah itu pemberi atau penerima? Pemberi atau penerima? Pemberi. Loh kok disebut Allah itu maha bersyukur? Karena ternyata pengertian syukur bukan hanya soal menerima, tapi juga soal memberi. Rekam kalimat ambo ko elok catat kalau perlu. Anan hobi-hobi mbak story-nya. Syukur adalah memberi banyak tapi memandangnya sedikit, atau menerima sedikit tapi memandangnya banyak. Pak. Syukur adalah memberi banyak tapi memandangnya sedikit, atau menerima sedikit memandangnya banyak. Di awak bah tabalia magia sakete tapi maraso banyak, manarimo lah banyak tapi masih mau pe. Jadi orang yang bersyukur itu
Kalau nyo beri banyak, nyo masih merasa pemberiannya tu kurang. Aturan bersyukur. Rancak bana masjid raya Sungai Tambang tu mik edak. Oh iyalah, itu khusus salonnya tu. Kau donatur mah. Kok dak diambil? Padahal cuman salon. Dibanding harta kekayaan yang nyo miliki, ndak saujung kuku tu. Sedikit sebenarnya nyo agianya, tapi merasa banyak. Ada kawan sudah sholat Idul Fitri, Bu, yang 5 juta tadi ibu ya? Ayo siapa lah seorang awak ni bisa 5 juta tu ya? 5 jutanya Marasolo itu banyak, padahal untuk dunia awak habiskan lebih dari itu. Mau yakin kok Ustaz Tasrif sejak lahir sampai kini gak 50 juta lah lado nanya makan je mah. Apalagi yang lebih tua dari beliau. Untuk makan saya lebih 50 ya bi mah. Dak cewek tong lah. Labaran yang jadi kotoran seharta pak. Labaran lo yang jadi sampah saja, pakaian dan segala macam. Magia saketek marasolo itu banyak. Mestinya tuh memberi banyak, tapi marasolo itu saketek. Sedekahnya 5 juta air rayo misalnya untuk bangunan masjid. Tiba di rumah taman nuangnya. Ya Allah. Sampai 150 saldo ambo di rekening. 5 juta tersedekah dia maunya ya Allah. Kok mati ambo kini kok ya Allah. Jando kayu ang umarin mah. Amanya asalnya aturan yang bersyukur. Allah tuh begitu. Allah itu memberi sudah sangat banyak kepada kita, tapi dalam pandangan Allah yang diberi itu tidak ada apa-apa. Makanya Allah itu disebut maha bersyukur. Jadi ciri-ciri istri bersyukur kalau mereka itu apa? Kau balik ke soal 57 juta tadi ya. Kalau istri yang bersyukur, dia gia sakete nyomaraso tu banyak. Dek, ada yang badek sekarang. Piti lanjo minggu kini kau muatuinya ya. Biasa sejuta. Langsungnya pegang pundak suaminya. Mengalau dasar dia, lah banyak kau mah. Walaupun dalam hatinya, kalau kita pakai lebih tidak kau macam. Itu istri yang bersyukur tuh. Sehingga tenang hati laki dia. Tetangga cuma 300 seminggu pergi ke pasarnya, Mbak Piti. Anyola 500. Ketika dia gia, muatui dah Piti kininya hasil sawit kurangnya. Muatui je. Ekspresinya siapa? Muatui je. Apa yang kena pek kau tak payah udah lanjut je. Awaknya suruh lanjut je. Yalah ada aku ada nama deko kau tak bersyukur kau dapat. Kecian saya kanya. Kalau kamu deko je taruh yang mau cari neng ketik lanjut lagi. Sebaliknya macam itu loh. Kalau memberi dan memberilah banyak, rasakanlah itu sedikit sehingga terus termotivasi. Yang ketiga, orang yang ridha itu pertama, kalau engkau beri aku terima, kalau engkau tahan aku rela. Yang ketiga, wa in tatrukuni abadtu, kalaupun engkau tinggalkan aku ya Allah, aku tetap menyembahmu. Ada kadang-kadang dalam hidup kau situasi awak merasa lah ditinggal dek Tuhan. Kalau ala status di Facebook, kenapa Tuhan tak adil? Kayaknya Tuhan baca Facebook lah. Kan orang kini curhatnya di Facebook, Pak. Padahal mestinya tidak gitu dong, Pak. Itu sebabnya setiap amal mulai dengan niat yang baik. Berhentilah menjadikan amal sebagai transaksi, alat bayar kepada Allah. Apa mau kasih Ustaz kau? Kau mau kasihnya? Inyo duha dek karena ingin murah rasaki. Misalkan
Solat duha dek karena ingin murah rezeki. Orang kalau solat duhanya karena rezeki, dua sih kemungkinannya. Dapat rezeki nanya maksud tu beko, duhanya akan segera tinggalkan. Sebab tujuanlah tercapai. Atau yang kedua, ndak dapat deknya yang inginkan tu, inyo akan kecewa seolah-olah amalnya tu ndak ada nilai. Kedua-duanya sama nilainya tu Pak. Maka boleh awak beramal niatnya karena Allah, tapi yakini di balik amal itu ada janji Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir sudah azan kayaknya. Yang keempat, ciri-ciri orang yang ridho sudah sampai ke makam ridho itu apa? Kalau engkau beri, ku terima. Engkau tahan, aku rela. Engkau tinggalkan aku tetap menyembahmu. Yang kampek ku yang penting. Wa idza da'autani ajibtu. Kalau engkau memanggilku, aku segera datang. Allahu akbar, Allahu akbar. Malunya kalau masih karajo. Gitu Nyo kakoknya karajo tu lain malunya. Anyo lah ridho duitnya di bawah kehendak Allah. Kehendak Allah apa? Tinggal karajo dulu. Allah sampai wak di makom itu, di level macam itu, itulah sampai kepada level hamba yang ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Beko sudah isa, kita lanjutkan sekitar setengah jam dengan tanya jawab. Silakan ditulis di kertas atau yang ada nomor WhatsApp boleh kirim pertanyaan ke WhatsApp. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.